Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Jangan dari saya, tatomu bukan urusanku, maksiatmu bukan urusanku. Urusanku cuma satu, mengingatkan kamu jangan sampai melupakan Tuhanmu. Wong apik kalau wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Kula kondo, wong tempat maksiat kok dienggo ngaji, luwih apik tempat maksiat dienggo ngaji daripada tempat ngaji dienggo maksiat. Lebih baik para pendosa yang nangis, yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Masuk. Kula mosing bocah tatuan ada ning pondok ngomong sawah tatuan kabeh diloke. Wong tatuan kok ada. Lah bocah kuwi apik tatuan ada daripada tatuan jangkem cerewet. Lah masuk. Apa wong tatuan ki oleh melu pengajian? Oleh. Kula niku dateng Jawa Timur tadi begitu kula teko munggah panggung. Selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Ya Allah. Aku langsung ngelus dodone bojoku ya. Jangan dari saya, tatomu bukan urusanku, maksiatmu bukan urusanku. Urusanku cuma satu, mengingatkan kamu jangan sampai melupakan Tuhanmu. Wong apik kalau wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Kula kondo, wong tempat maksiat kok dienggo ngaji, luwih apik tempat maksiat dienggo ngaji daripada tempat ngaji dienggo maksiat. Lebih baik para pendosa yang nangis, yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Masuk. Ya, ini kan dakwah dengan resiko tinggi. Kalau saya datang ke masjid, mereka kenal Tuhan. Tapi saya selalu punya prinsip menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Setan tidak mencuri hartamu, setan tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu, tapi setan senantiasa mengintai iman. Dan setan berusaha mencuri iman. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Wene ono ageman marang wong buta, wene ono tongkat marang wong buta. Artinya apa? Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Saya sampaikan, kalau kemudian tempat baik itu ada buruknya, maka tempat buruk pun harus ada baiknya. Saya bilang, tempat yang paling baik di dunia apa? Masjid. Masih ada jeleknya kok. Buktinya apa? Sandal saja hilang. Makanya ini tempat dianggap buruk, harus ada baiknya. Saya sampaikan kepada mereka, sebaik-baiknya orang ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya. Karena Allah itu memerintahkan kita untuk ikhtiar. Jangan fokus kepada hasil. Fokuslah kepada usaha, nggak usah mikir hasil, karena hasil itu urusan. Apa sih yang dimaksud dengan kesempurnaan Tuhan itu? Artinya kalau Tuhan sudah sempurna, ya dia segala-galanya. Maka hari ini orang yang mengatasnamakan membela Tuhan, bagi saya, dia lebih sempurna daripada Tuhan. Udah sempurna pada dan pembelaan. Kalau Tuhan butuh pembelaan dan Tuhan nggak sempurna, maka inti dari dakwah itu sebenarnya apa? Menyampaikan kebenaran Allah, bukan kebenaran Allah. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa.
Jangan dari saya, tatomu bukan urusanku, maksiatmu bukan urusanku. Urusanku cuma satu, mengingatkan kamu jangan sampai melupakan Tuhanmu. Wong apik kalau wong elek itu bedone tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Kula kondo, wong tempat maksiat kok dienggo ngaji, luwih apik tempat maksiat dienggo ngaji daripada tempat ngaji dienggo maksiat. Lebih baik para pendosa yang nangis, yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Masuk. Kula mosting bocah tatuan ada ning pondok ngowong sawah tatuan kabeh diloke. Wong tatuan kok ada. Lah kula jawab luwe apik tatuan ada daripada tatuan cangkem cerewet. Masuk. Apa wong tatuan kira oleh melu pengajian? Oleh. Kula niku dateng Jawa Timur tadi begitu kula teko munggah panggung. Selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Ya Allah. Aku langsung ngelus dodo dodone bojoku ya. Jangan dari saya, tatomu bukan urusanku, maksiatmu bukan urusanku. Urusanku cuma satu, mengingatkan kamu jangan sampai melupakan Tuhanmu. Wong apik kalau wong elek itu bedone tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Kula kondo, wong tempat maksiat kok dienggo ngaji, luwih apik tempat maksiat dienggo ngaji daripada tempat ngaji dienggo maksiat. Lebih baik para pendosa yang nangis, yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Masuk. Karena Allah itu memerintahkan kita untuk ikhtiar. Jangan fokus kepada hasil. Fokuslah kepada usaha, gak usah mikir hasil, karena hasil itu urusan. Karena Allah itu memerintahkan kita untuk ikhtiar. Jangan fokus kepada hasil. Fokuslah kepada usaha, gak usah mikir hasil, karena hasil itu urusan. Ya, ini kan dakwah dengan resiko tinggi. Kalau saya datang ke masjid, mereka kenal Tuhan. Tapi saya selalu punya prinsip menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Setan tidak mencuri hartamu, setan tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu, tapi setan senantiasa mengintai imanmu. Dan setan berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Wene ono ageman marang wong buta, wene ono tongkat marang wong buta. Artinya apa? Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Saya sampaikan, kalau kemudian tempat baik itu ada buruknya, maka tempat buruk pun harus ada baiknya. Saya bilang, tempat yang paling baik di dunia apa? Masjid. Masih ada jeleknya kok, buktinya apa? Sandal saja hilang. Makanya ini tempat dianggap buruk, harus ada baiknya. Saya sampaikan kepada mereka, sebaik-baiknya orang ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya. Ya, ini kan dakwah dengan resiko tinggi. Kalau saya datang ke masjid, mereka kenal Tuhan. Tapi saya selalu punya prinsip menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Setan tidak mencuri hartamu, setan tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu, tapi setan senantiasa mengintai imanmu. Dan setan berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan,
Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka.